pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah Syarif dan Sayyid. Makanya para Syarif dan Sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud. Jadi mau nuduhnya nuduh Belanda gitu ya. Nanti Belanda ujung-ujungnya nanti ke Habib-Habib palsu. Nama Syarif nggak pernah hilang, nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya. Syarif Sayyid itu menyembunyikan nasabnya, nggak ada, nggak ada. Ya, waduh, pembohongan publik seperti ini, penghasutan seperti ini, adu domba seperti ini, nggak laku lagi di zaman sekarang ini, Buntet. Nggak laku lagi di zaman sekarang ini. Ada-ada aja akhir zaman orang-orang yang ngaku sebagai Sayyid di kelompok mereka, kelompok begal nasab. Kali ini Abbas. Saya sebenarnya melihat ceramah ini tuh ketawa. Udah ketawa dulu gitu loh. Sebelumnya saya lihat di HP. Saya udah, ini orang gimana sih? Nabinya aja mancung, nabinya aja ganteng, nabinya aja Masya Allah. Tapi kenapa Abbas malah justru ngomong orang sekarang pesek-pesek, Sayyid-Sayyidnya pesek-pesek. Kita simak nih ya, kita simak bagaimana apa yang dituturkan oleh Abbas Buntet nih. Lucu dan ditanggepin langsung nantinya sama seorang Syarif original alias atas pidato Abbas. Oh, ada tanggapan dari Syarif original ya. Kita simak. Bagaimana cara menghancurkan Syarif dan Sayyid? Pada waktu itu Syarif dan Sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap, dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Nah, itu kan ucapan seperti itu harus ada bukti. Ya, dicincang-cincang, ya dibunuh yang luar biasa itu harus ada bukti. Siapa yang nyincang, siapa yang ini, ya dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan seperti itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti itu akan menjadi bola liar. Ya, bola liar seperti inilah. Kita ngucapin tapi tidak ada bukti, tapi ucapan tersebut bisa menimbulkan fitnah. Itu bola liar. Ya, kita lanjut. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah Syarif dan Sayyid. Makanya para Syarif dan Sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud. Jadi mau nuduhnya nuduh Belanda gitu ya. Nanti Belanda ujung-ujungnya nanti ke Habib-Habib palsu, Habib-Habib keturunan Belanda. Pasti enggak. Begitulah. Membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai Syarif dan Sayyid. Bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para Syarif, para Sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra Syarif dengan Sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya Syarif dan Sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Kita lihat tanggapan dari seorang yang cerdas juga ini ya, Syarif original tulisannya sih. Kita lihat ya tanggapan beliau gimana. Aduh, Buntet. Sebelum saya jawab, mohon dulu perlindungan kepada Allah dari gangguan dan bisikan daripada si Buntet ini. Bicaranya, mana ada Buntet keturunan Rasulullah SAW itu penakut. Mana ada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW menampakkan jati dirinya, menyembunyikan jati dirinya. Gak ada Buntet. Gak ada dari sejarah zaman dulu, gak ada. Dari zaman Rasulullah sampai kepada Sayyidina Husain, sampai kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, sampai kepada Muhammad Abagir, terus sampai kepada Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, sampai kepada Sayyidina Ubaidillah, sampai kepada Muhammad Fadil Mugaddam, sampai terus sampai kepada Muhammad Jamal bin Hasan Al-Mu'alim, sampai turun terus sampai kepada Muhammad bin Salim Al-Gadri, sampai terus kepada Habib Husain bin Ahmad Al-Gadri, terus sampai kepada Maulana Sultan Syarif Abdurrahman bin Habib Husain Al-Gadri, Sultan Pontianak yang pertama. Buntet, kalau kamu nggak percaya datang aja ke Kalimantan Barat, kota Pontianak. Tuh masih berdiri tegak kerajaan Istana Kadriyah yang didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri sampai kepada kesultan sekarang. Itu nama Syarif, nggak pernah hilang, nggak ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya. Syarif Sayyid itu menyembunyikan nasabnya, nggak ada, nggak ada. Ya, waduh, pembohongan publik seperti ini, penghasutan seperti ini, adu domba seperti ini, nggak laku lagi di zaman sekarang ini, Buntet. Nggak laku lagi di zaman sekarang ini. Hanya orang-orang
Yang pendidikannya kurang, yang bisa kamu bodohi. Berarti yang selama ini ikut-ikutan Abbas berarti pendidikannya kurang atau SDM-nya rendah gitu ya. Yang ikut-ikutan Abbas seperti itu. Yang pendidikannya, pendidikan agamanya, pendidikan agamanya dan pendidikan lainnya itu minim di bawah rata-rata yang bisa dengar omongan kamu. Tapi sekarang orang udah pinter-pinter semua, Buntet. Aduh, Buntet. Jadi jadilah ngawur, Buntet. Jangan jadi pemecah belah umat. Kita ini mempersatukan. Nggak ada ajaran yang namanya ajaran membenci, mengumpat, mencaci maki. Udah tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi para pengumpat dan pencela. Itu yang kamu sampaikan, umpat pencelahan apa? Di semua video-video kamu itu caci maki semua, Buntet. Udahlah. Cukuplah, Buntet. Sadarlah. Sadar, ingat dunia negeri akhirat. Buntet. Sudahlah, Buntet. Kembalilah engkau ke jalan yang benar. Beb, ini Afwan. Ya, untuk menanggapi Abbas Buntet ini jangan terlalu serius juga. Buat bercanda aja, ngadepin mereka orang-orang sekelas begal nasab. Itu santai aja, nggak usah terlalu panjang lebar untuk menjelaskan kepada mereka. Lagian mereka juga nggak berpengaruh gitu loh dalam kehidupan kita. Begitu ya, Beb ya, Masya Allah. Tapi bagus juga tanggapan antum, Masya Allah. Ya begitu.